Kita mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Coba, bayangin deh sejenak. Nggak ada koin, nggak ada uang kertas, apalagi transfer digital. Sama sekali nggak ada. Semuanya cuma tuker-tukeran barang. Barter. Kira-kira peradaban kita bakal kayak gimana ya bentuknya? Oke, yuk kita bedah lebih dalam, biar benar-benar kebayang. Kita coba jalani satu hari di dunia modern, tapi tanpa uang. Oke, bayangin Anda bangun pagi, pengen banget ngopi buat mulai hari kan? Anda datang ke kedai kopi, nawarin jasa, gimana kalau menunya saya desain ulang buat bayar kopi? Tapi baristanya bilang, wah sorry, nggak butuh, saya butuhnya roti. Oke sekarang Anda harus cari tukang roti. Pas ketemu, ternyata dia juga nggak butuh desain web, dia lagi perlu sepatu baru. Jadi sekarang pencarian Anda berlanjut ke tukang sepatu. Ini baru pagi loh, dan buat dapetin secangkir kopi aja, Anda udah terjebak dalam rantai perdagangan yang, wah rumit banget. Nah, cerita kopi tadi itu bukan cuma apes aja loh. Itu nunjukin masalah paling mendasar dari sistem barter. Yuk, sekarang kita bongkar masalah utamanya dari sisi ekonomi. Masalah utamanya, ini sama para ekonom disebut kecocokan keinginan ganda. Kedengerannya ribet ya, tapi intinya simpel banget kok. Saya harus punya barang yang Anda mau, dan di saat yang bersamaan, Anda juga harus punya barang yang saya mau. Kalau salah satunya aja nggak klop, ya udah transaksinya batal. Nah, inilah yang bikin sistem ini jadi super nggak efisien. Anggaplah, Anda punya banyak banget apel, tapi orang yang punya sepatu yang Anda pengen, dia nggak mau apel. Alhasil, setiap transaksi itu jadi negosiasi yang panjang, ribet, dan seringnya gagal. Buang-buang waktu dan energi banget kan? Coba deh kita bandingin langsung. Di kiri, transaksi barter. Lihat deh langkah-langkahnya. Banyak banget. Harus nyari orang, berharap dia mau barang kita. Kalau enggak, cari orang lagi, dan lagi. Belum lagi nentuin nilainya. Ribet. Sekarang, lihat yang kanan. Transaksi pakai uang. Cuma 2 langkah. Simple, cepet, efisien. Perbedaannya, wah jauh banget kan? Disinilah kita lihat betapa kuatnya peran uang. Oke, tadi kan kita lihat masalahnya di level sehari-hari ya. Sekarang coba kita zoom out. Kita lihat gimana masalah-masalah kecil kayak tadi bisa menciptakan efek domino yang wah gede banget. Efek yang bisa menghentikan kemajuan peradaban kita. Jadi intinya gini, tanpa uang dunia kita bakal beda banget. Dokter bedah paling jago sedunia mungkin harus habisin separuh waktunya buat ternak ayam cuma buat ditukar sama makanan. Inovator-inovator hebat nggak akan bisa dapat modal buat ide gilanya. Proyek raksasa kayak bangun internet atau jaringan listrik, lupakan aja. Gimana coba cara bayar ribuan pekerjanya? Pakai roti? Nggak mungkin. Mesin ekonomi global kita bakal macet total. Nah, setelah lihat betapa rumitnya dunia barter, sekarang kita jadi bisa lebih menghargai solusi jenius yang diciptakan manusia. Uang. Uang itu bukan cuma kertas atau angka di layar loh. Uang itu sebuah teknologi. Teknologi yang punya 3 fungsi inti yang mengubah segalanya. Fungsi pertama, dan ini yang paling penting, adalah sebagai alat tukar. Uang itu jadi perantara yang diterima semua orang. Anda nggak perlu lagi pusing nyari orang yang mau apel Anda. Cukup jual apelnya, dapat uang, terus pakai uang itu buat beli sepatu. Simple. Masalah kecocokan keinginan ganda tadi langsung beres. Yang kedua, uang itu sebagai satuan hitung. Ini ngasih kita patokan yang sama buat menilai apapun. Coba bayangin di sistem barter. Sepatu ini nilainya berapa apel ya? Kalau mobil nilainya berapa apel? Wah, pusing. Dengan uang, kita bisa bilang kopi harganya 20.000, mobil 200 juta. Semuanya jelas dan gampang dibandingkan. Dan yang terakhir, uang itu penyimpan nilai. Artinya, kita bisa nabung. Kalau Anda panen pisang, kan nggak bisa disimpan selamanya. Nanti busuk. Tapi kalau hasil panennya Anda jual dan simpan uangnya, Anda itu lagi menyimpan nilai dari kerja keras Anda buat dipakai nanti. Inilah yang memungkinkan kita buat merencanakan masa depan, berinvestasi, dan membangun kekayaan. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan di dunia tanpa uang tadi, yuk kita balik lagi ke dunia kita sekarang dan coba renungkan, apa sih artinya semua ini? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Kita mungkin sering banget mikir kalau uang itu sumber masalah. Tapi dari eksperimen pikiran kita tadi, ternyata justru sebaliknya. Uang itu salah satu teknologi paling fundamental yang pernah manusia ciptakan. Uang itu ibarat software sosial yang berjalan di belakang layar peradaban kita yang memungkinkan semua hal, mulai dari warung kopi di ujung jalan sampai perjalanan keluar angkasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik.
Kalau teknologi kuno bernama uang ini bisa membangun dunia yang kita tinggali sekarang, kira-kira teknologi apa ya yang sekarang lagi jadi fondasi peradaban kita di masa depan? Mungkin AI, internet, atau jangan-jangan sesuatu yang bahkan belum kita bayangkan. Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Makasih udah nyimak pembahasan kali ini.